Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Arasid dari 11C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelas 11 yaitu fungsi. Terus juga tentang lingkaran dan juga tentang garis singgung. Tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke materinya. Let's go. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang fungsi. Pengertiannya itu relasi adalah hubungan antara dua himpunan di mana setiap anggota dari himpunan pertama dapat dipasangkan dengan satu atau lebih anggota dari himpunan kedua. Terus pengertian fungsi. Fungsi adalah jenis khusus dari relasi, di mana setiap anggota pada himpunan pertama domain hanya boleh dipasangkan dengan satu anggota di himpunan kedua, yaitu kodomain. Jadi ada syarat suatu relasi menjadi fungsi. Yang pertama, tidak boleh ada anggota di himpunan awal, itu domain, yang tidak terpetakan ke anggota di himpunan tujuan, yaitu kodomain. Setiap anggota himpunan daerah asal, itu domain, memiliki tepat satu pasangan di himpunan daerah kawan, itu kodomain. Terus juga ada anggota kodomain boleh tidak punya pasangan atau punya banyak pasangan. Nanti ada jenis-jenis fungsi berdasarkan relasinya. Pertama ada fungsi injektif, itu suatu fungsi yang meletakkan himpunan A ke himpunan B. Dikatakan fungsi injektif jika setiap anggota himpunan A memiliki pasangan yang berbeda pada himpunan B. Jadi, fungsi injektif itu ketika himpunan A itu memiliki satu pasangan dari himpunan B. Contohnya seperti ini. Himpunan A yaitu A memiliki himpunan dari B, yaitu 1. Nah, jadi kan dari himpunan A ini hanya memiliki satu pasangan saja dari B, yaitu tidak boleh lebih. Terus juga yang kedua ada fungsi surjektif, yaitu suatu fungsi meletakkan himpunan A ke himpunan B. Dikatakan fungsi surjektif jika setiap anggota himpunan B memiliki pasangan pada himpunan A. Nah, jadi fungsi surjektif ini ketika himpunan B ini memiliki pasangan dari himpunan A. Kalau fungsi surjektif ini boleh lebih dari satu. Tidak seperti fungsi injektif ini. Contohnya seperti ini. Himpunan B, contohnya itu 1 memiliki pasangan A. Terus juga 2 memiliki pasangan B. Terus yang ketiga juga memiliki pasangan yaitu C dan D. Nah, gitu. Jadi ada fungsi bijektif. Fungsi bijektif, suatu fungsi dikatakan fungsi bijektif jika fungsi tersebut merupakan fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif. Nah, jadi fungsi bijektif ini campuran dari fungsi injektif dan fungsi surjektif juga. Gimana maksudnya? Jadi kayak seperti ini. Di mari kan ada ada himpunan A itu. Nah, kalau ini kan fungsi injektif tuh seperti himpunan A memiliki pasangan satu dari himpunan B. Nah, kalau fungsi surjektif itu dikatakan ketika himpunan B memiliki pasangan pada himpunan A. Nah, kita lihat juga nih. Himpunan B ini memiliki pasangan tidak dari himpunan A. Dan ternyata di mari itu memiliki pasangan semua dari himpunan B. Nah, karena memenuhi syarat tersebut bisa dikatakan
sebagai fungsi bijektif. Oke. Di sini ada contoh soal, yaitu carilah fungsi injektif. Yang kita bisa tahu fungsi injektif adalah ketika himpunan A memiliki satu pasangan saja dalam himpunan B. Kita lihat dulu. Contoh soalnya ini yang A, himpunan A itu seperti A, B, C, dan himpunan B 1, 2, 3, 4. Nah, dikarenakan himpunan A itu hanya bisa memiliki satu himpunan, berarti kita telah dulu pada gambar 1. A memiliki pasangan 1 dan B punya pasangan 2. Dan C mempunyai pasangan yaitu 3. Nah, kita kembali lagi dari pernyataan dari fungsi injektif, yaitu himpunan A memiliki satu pasangan dari himpunan B. Kalau kita lihat dari gambar ini tuh bisa masuk ke kategori fungsi injektif, ya kan? Lingkaran. Lingkaran adalah bangun datar yang terbentuk dari himpunan semua titik pada bidang datar yang memiliki jarak sama dari satu titik tetap, yaitu pusat lingkaran. Nah, itu ada unsur-unsur lingkaran. Pertama ada titik pusat. Titik pusat lingkaran adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran sebagai pusat. Seperti contoh gambar ini. Nah, jadi ini ada lingkaran, tengah-tengahnya itu ada titik. Ini kita bisa disebut sebagai titik pusat lingkaran. Nah, yang kedua ini ada jari-jari. Jari-jari lingkaran adalah sebuah garis yang menghubungkan antar titik pusat dengan titik lengkung pada keliling lingkaran. Nah, jadi kita lihat gambar ini. Pada titik pusat ini menghubungkan pada titik lengkung lingkaran. Ini yang ini. Jadi kita bisa tahu kalau ini itu sebagai jari-jari lingkaran. Nah, selanjutnya ada diameter. Diameter adalah sebuah garis panjang lurus yang menghubungkan antara dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran. Nah, jadi kalau diameter itu menghubungkan antara dua titik pada keliling lingkaran, terus juga melewati titik pusat lingkaran. Nih, kan kita bisa lihat kan, kalau misalkan garis ini terhubung pada dua titik keliling lingkaran tuh, ini dan ini, terus juga melewati titik pusat. Nah, selanjutnya ada tali busur lingkaran. Tali busur lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran, tetapi tidak melalui titik pusat lingkaran. Ini berbeda dengan diameter garisnya melalui titik pusat. Jadi kalau misalkan tali busur lingkaran itu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran nih, ini dan ini. Tapi tali busur ini tidak melalui pada titik pusat ini. Nah, jadi kalau misalkan ada gambar yang seperti ini, bisa kita telah kalau ini itu sebagai tali busur lingkaran. Selanjutnya ada juring. Juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua garis jari-jari dan dibatasi oleh sebuah busur lingkaran yang letaknya diapit oleh dua buah jari-jari tersebut.
Nah, jadi kalau juring ini yaitu luas daerah lingkaran ini yang dibatasi oleh dua garis jari-jari. Nih, garis jari-jari yang ini. Dan dibatasi oleh sebuah busur lingkaran. Nah, busur lingkaran itu seperti tadi, yaitu yang ini. Nah, yang letaknya diapit oleh dua buah jari-jari tersebut. Selanjutnya ada tembereng lingkaran. Tembereng lingkaran adalah luas daerah yang berada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur lingkaran. Nah, jadi tembereng lingkaran itu ya adalah luas daerah yang berada di dalam lingkaran. Seperti ini. Nah, jadi kalau tembereng ini itu yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur lingkaran. Nah, selanjutnya ada sudut pusat dan keliling pada lingkaran. Sudut pusat adalah sudut di pusat lingkaran yang dibentuk oleh dua jari-jari, sementara sudut keliling adalah sudut di keliling lingkaran yang dibentuk oleh dua tali busur. Yaitu rumusnya segitiga PKL sama kaki dengan panjang PK sama dengan PL. Maka sudut PLK sama dengan setengah dikali 180 derajat dikurang sudut KPL. Sama dengan setengah dikali 180 derajat dikurang 86. 86 itu ya dari penjumlahan yang kita hitung tadi. Nah, terus kita kali lagi. Terus kita kurang 180 derajat dikurang 86 derajat. Hasilnya 94 derajat. Jadi setengah dikali 94 derajat hasilnya adalah 47 derajat. Jadi besar sudut PLK adalah 40 derajat. Selanjutnya saya akan membahas tentang garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran adalah garis yang menyentuh lingkaran tepat di satu titik saja. Titik tempat garis tersebut menyentuh lingkaran disebut sebagai titik singgung. Garis singgung memiliki sifat penting, yaitu selalu tegak lurus. Tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran yang ditarik dari pusat menuju titik singgung. Nah, kita saya menjelaskan dulu tentang garis singgung persekutuan dalam dulu. Sudut pusat 2 kali sudut keliling. Nih, itu sudut pusat. Terus yang kedua yaitu sudut keliling setengah dikali sudut pusat. Oke, ini sudut pusat. Jadi itu mencari sudut pusat dan sudut keliling itu berbeda. Kalau sudut pusat itu tinggal dikali dengan 2. Kalau sudut keliling itu harus dibagi dengan setengah. Harus dikali dengan setengah. Nah, kita ada contoh soal. Kita lihat gambar ini. Itu ada merupakan sudut keliling. Sudut ACB, ini sudut ACB merupakan sudut keliling. Oke. Besar sudut ACB yaitu 55 derajat.
sudut AOB, ini sudut AOB merupakan sudut pusat. Nah, kita disuruh mencari besar dari sudut AOB-nya ini. Nah, kita lihat dari rumusnya yang tadi. Yaitu rumusnya adalah sudut pusat 2 kali sudut keliling. Nah, jadi AOB yaitu sudut pusat dikali dengan sudut keliling. Sudut kelilingnya yaitu 55 derajat. Nah, jadi tinggal dimasukin aja sama rumusnya. Jadi 2 dikali 55. Nah, hasilnya adalah 110. Jadi, besar sudut AOB adalah 110. Nah, kita lihat lagi pada contoh soal 2. Jika besar sudut KML sama dengan 43 derajat, tentukan besar sudut PLK-nya. Jadi, sudut KML ini, nih sudut KML. Jadi kita disuruh mencari besar sudut PLK-nya. Nah, jadi sudut KML ini merupakan sudut keliling. Jadi sudut keliling KML-nya itu 43 derajat. Nah, jadi kita langsung cari aja dengan rumus tadi, yaitu sudut pusat dikali sudut keliling. Oke. Jadi sudut pusatnya itu adalah sudut pusatnya yaitu KPL. Nah, sudut kelilingnya itu KML. Nah, jadi gini. Sudut KPL sama dengan 2 dikali sudut KML. Nah, kita masukin aja rumus yang tadi. 2 dikali 43 derajat. 43 dikali 2 yaitu hasilnya adalah 46 derajat. Nah, itu belum selesai. Kita harus menentukan sudut PLK-nya dulu. Jadi, garis singgung persekutuan dalam adalah garis lurus yang menyentuh dua lingkaran di dua titik berbeda, itu bersilang, dan berada di antara pusat kedua lingkaran, membentuk sudut siku-siku dengan jari-jari pada titik singgungnya. Kita lihat gambar tersebut. Nah, jadi garis lurus yang menyentuh dua lingkaran di dua titik berbeda, yaitu bersilang. Jadi, yang dimaksud dengan garis singgung persekutuan dalam itu yang ini, A dan B. Karena garis tegak lurus ini menyentuh lingkaran besar dan lingkaran kecil. Dan juga ini tuh membentuk sudut siku-siku. Tuh, membentuk sudut siku-siku dengan jari-jari pada titik singgungnya. Oke. Kita langsung ke contoh soalnya saja. Diketahui dua lingkaran dengan jari-jari 14 cm, yaitu ini, dan 4 cm pada lingkaran kecil. Nah, jadi jari-jari 14 cm ini pada lingkaran besar dan 4 cm ini pada lingkaran kecil. Terus kita disuruh menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut jika jarak antara kedua titik pusatnya adalah 30 cm. Kita diketahui dulu P persekutuan itu 30 cm, yaitu R itu jari-jari pada lingkaran besar yaitu 14 cm, dan pada jari-jari lingkaran kecil yaitu 4 cm. Yang ditanyakan yaitu garis singgung persekutuan dalam pada lingkaran tersebut
tentukan apa sih? Nah, jadi kita ditanyakan eh, garis singgung persekutuan dalamnya. Nah, jadi kita masukin rumusnya saja. D sama dengan akar P kuadrat dikurang kurung buka R, R besar ditambah R kecil tutup kurung akar 2. Yaitu kita tinggal masukin aja dengan angka yang tadi. Itu 30 cm akar 2 dikurang R-nya itu R jari-jari pada lingkaran besar itu 14 ditambah 4 yaitu pada jari-jari lingkaran kecil ini. Terus diakarkan 2. Nah, terus 14 ditambah 4 yaitu 18. Nah, tadi kan udah masih masuk pada kurung. Nah, kita buka karena sudah ditambahkan. Nah, jadi akar jadinya 14 akar 2 pangkat 2 maksudnya. 14 pangkat 2. Nah, jadi kita hitung lagi akar 30 pangkat 2 dikurang 18 pangkat 2. Nah, jadi 30 pangkat 2 yaitu 900. Terus 18 pangkat 2 yaitu 324. Habis itu tinggal kita kurangin saja. 900 dikurang 324 itu hasilnya akar 576. Nah, hasil dari akar 576 yaitu 24. Jadi, panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 24 cm. Oke, selanjutnya yaitu ada garis singgung persekutuan luar. Garis lurus yang menyinggung dua lingkaran di sisi luar keduanya membentuk sudut siku-siku dengan jari-jari di titik singgungnya. Nah, kita bisa lihat lagi gambarnya. Oke, kita lihat ini, sini. Garis lurus menyinggung dua lingkaran di sisi luar keduanya. Nah, yaitu garis singgung yang menyinggung dua lingkaran yaitu F dan H. Tuh. Karena dia menyinggung di sisi luar keduanya. Juga membentuk siku-siku dengan jari-jari di titik singgungnya. Nah. Kita lanjut masuki pada soal garis singgung persekutuan luar. Kita bisa lihat soal ini. Dua lingkaran mempunyai jari-jari masing-masing 10 cm dan 3 cm. Jika jarak kedua titik pusat lingkaran adalah 25 cm, tentukan panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut. Kita telah dulu mempunyai jari-jari 10 cm yaitu pada lingkaran besar. Jadi R-nya itu sama dengan 10. Aduh.
Dan pada lingkaran kecil itu memiliki jari-jari 3 cm, yaitu R kecil sama dengan 3. Nah, jika jarak kedua titik pusat lingkaran adalah 25 cm. Jadi P-nya itu pusatnya adalah 25 cm. Nah, kita langsung menuju rumusnya saja. Jadi L adalah persekutuan luarnya sama dengan akar tutup kurung P akar 2 dikurang R besar dikurang R kecil tutup kurung dipangkati 2. Terus juga kita langsung masukin saja angkanya. Nah, P-nya itu pusatnya itu 25 cm. Jadi kita masukin saja 25 akar 2 dikurang R besarnya tadi, R besar itu adalah 10 dikurang dengan R kecilnya itu 3 dipangkatkan 2. Terus juga kita hitung lagi 10 dikurang 3 yaitu 7. Ini pangkat 7 pangkat 2. Nah, terus 25 pangkat 2 yaitu hasilnya adalah 625. Hasil dari 7 pangkat 2 yaitu 49. 625 dikurang 49 yaitu hasilnya akar 576. Nah, hasil dari akar 576 adalah 24. Jadi, panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut adalah 24 cm. Terima kasih, itulah pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.